Alhamdulillah inilah wal hadirin wal hadirat semuanya. Kiranya Bapak Kiai Idrus Maulana sudah nampak di atas panggung yang siap akan menyampaikan ujangan-ujangan kepada kita sekalian mengenai kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Depan panggung untuk menyaksikan tausiahnya Bapak Kiai Idris Maulana untuk segera mendekati panggung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mukrimina bissalati wassalami ala ahabbi khalqillah wa mukrimina bija'alina min ummati khairi man wa du'atiyat lahu risalah al-ammah fa asyhadu an Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh nabiyuhu wa khaliluhu wa habibu fala nabiyya ba'da subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa garrim wa majid wa azim wa tagarram wa tahannan wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibir risalah al-ammah fasahibi syafa'ah fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah imamuna wa nabiyyuna wa rasuluna wa syafi'una fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan dimanapun berada yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita doakan, khususnya para alim ulama yang berada di daerah ini yang menjadi sebab terwujudnya kesehatan hati kita, yang menjadi sebab terwujudnya ketenangan di dalam hati kita, yang menjadi sebab terwujudnya sifat-sifat yang mulia pada diri kita, yakni para alim ulama, para kiai, para asatid yang selalu kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur guru-guru kita semuanya, berada dalam kesehatan, kelancaran di dalam segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Dunia, di kubur dan di akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang sangat saya muliakan, sama-sama kita muliakan juga sama-sama kita doakan aparatur pemerintahan pula yang menjadi sebab terwujud kemaslahatan di tempat kita, Bapak camatnya, RT RW beserta anggota-anggotanya, yang menjadi sebab terwujudnya kemaslahatan dunia kita, kesehatan zahir kita di tempat kita, yang sama-sama kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur semuanya, diberikan kesehatan, kelancaran di dalam segala urusannya, diberikan kekuatan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dalam mewujudkan kemaslahatan kebaikan di tempat-tempat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga terkhususnya yang sangat saya muliakan, keluarga besar Ikwapa, Ikatan Warga Pasar Dharma Raja, semuanya yang berada di sini yang sangat saya muliakan, juga sangat saya doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur semuanya, melancarkan bisnisnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan segala-galanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita semuanya di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah, khususnya di sini kita dengar dulu azan. Allahu akbar, Allahu akbar.
jalan. Nah, kurang boda. Balik kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya geser. Asyhadu an la ilaha illallah. Pak Eri, meja si eta panas. Geser. Panas. Iya panas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bihabi wa qurratain. Mundur dah. Itu ayat tuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bihabi wa qurratain Muhammad Abdullah. Sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran yang luar biasa, terkhususnya bagi kita yang kita menyaksikan bagaimana tempat kita di pasar ini luar biasa. Kita dari rumah berangkat pagi-pagi ke pasar, kita pulang sore, kemudian setiap satu di antara kita, bahkan yang belum punya pekerjaan sekalipun gitu kan, pagi pergi keluar dari rumahnya mencari pekerjaan, pulang sore, ada yang pulang malam, subhanallah. Yang mana sebenarnya di sana memperlihatkan suatu ajaran yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Di antaranya, subhanallah, melangkahnya kita ke tempat ini, ke pasar, tiada lain adalah menjalankan satu perintah Allah. Kita selaku suami, kita selaku istri, selaku orang tua, dari anak-anak kita ada kewajiban dari syariat adalah memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian dari sisi lain lagi, kita butuh kepada hasil pekerjaan kita. Dan di sana sayangnya, dan lewat kejadian pandemi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya mengajarkan kepada kita bahwa yang kita butuh bukan di alam dunia ini, bukan hanya masalah hasil pekerjaan kita, bukan hanya pekerjaan kita, bukan hanya pangkat kita. Di antaranya yang dibutuhkan oleh kita adalah perkara-perkara yang menjadikan kita tenang dalam keadaan apapun adanya kita. Ketika kemarin kita tenang mungkin dengan adanya penghasilan, gitu kan, sebelum corona. Ketika corona bagaimana, mulailah ketenangan di dalam hati tergoyahkan. Sebelum corona kita tidak bingung, penghasilan gampanglah ada. Tapi ketika datang corona, mulailah datang kebingungan. Yang ternyata di sini keyakinan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita rasakan ternyata bukan kebahagiaan seperti itulah yang kita inginkan. Kita menginginkan kebahagiaan di mana dalam keadaan apapun kita bisa merasakan bahagia. Dalam kondisi seperti apapun kita akan tetap bahagia. Dan banyak orang lupa kepada kebahagiaan tersebut. Dan subhanallah, saya mengambil pelajaran kebahagiaan seperti apa.
yang bisa menjadikan kita bahagia dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun adanya kita. Saya mengambil pelajaran dari orang tua saya, Abuya, guru kita semuanya. Kenal Kiai Muhyiddin kan, yang suka ngisi di sini. Abuya orang tua saya. Bayangin, istri 4, anak 41. Dalam posisi pandemi. Bahaya nih kalau nambah lagi anak. Gitu kan, saya anak 2 saja sudah kelengar seperti ini nih. Posisi pandemi, nambah lagi anak, mati saya. Anak berapa? Anak 41 istri. Tenang. Subhanallah. Apalagi namanya. Apa yang menjadi sebab? Saya tatap orang tua saya. Kok kenapa seperti itu? Tenang. Dalam kondisi seperti apapun tenang. Mau pandemi gak pandemi, bahasa orang kumaha duit loba nyantai di imah. Yang menyebabkan datangnya rezeki, ketenangan, apa itu? Ketika saya tatap orang tua saya, wasiatnya kepada saya, di antaranya kita harus menjadi orang terdekat dengan yang membagikan rezeki. Logikanya gini aja, ketika ada prasmanan makanan, orang lain mah cuma ngambil 1 piring. Kalau kita dekat dengan orang yang ngebagiin prasmanannya, kira-kira gimana? Mulai masa piring, orang mah wah makin jeng gitu kan, nambah deui, udah gitu pak, bungkus lah gitu kan. Gak dipermasalahin. Kenapa? Karena gitu kan yang bungkusnya juga yang bagiin prasmanan. Kita kalau ingin dapat bagian banyak di dalam rezeki, di dalam ketenangan, dekatlah dengan orang yang membagikan rezeki. Masalah yang memberikan rezeki, semuanya pada tahu siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Yang membagikannya nih, kita suka lupa kepada yang membagikannya. Kepada Allah mah ingat, tapi kepada yang membagikannya kita tidak tahu siapa yang membagikannya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadisnya, Allahul Mu'ti wa anal ghasim. Allah yang memberi rizki, saya yang membagikannya, kata Nabi di dalam hadis sahih. Di antara nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya nama Nabi, di antara nama Nabi ada namanya yang bernama Qasim. Panggilan Nabi di antaranya Qasim. Apa arti Qasim? Yang membagi. Maksudnya membagi apa? Ketika Allah memberikan rizki kepada makhluknya, tidak secara langsung, tapi lewat siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menjadi orang paling bahagia di alam dunia, maka jangan lupa dekatlah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mana dalilnya? Di Al-Quran Allah mengutarakan, wa ma arsalnaga illa rahmatan lil alamin. Allah mengutarakan di dalam Al-Qur'annya, tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk siapa? Lil alamin, untuk semua makhluknya. Bahasanya lil alamin. Nabi diutus oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang lil alamin, untuk semua makhluk, bukan hanya untuk ustadz, bukan hanya untuk keturunannya para habaib, para syarifah, bukan. Tapi lil alamin, untuk semua alam. Bukan hanya untuk orang yang taat, bukan hanya untuk orang yang tukang salat, bukan. Tapi lil alamin, Allah mengutus Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kasih sayang untuk semua makhluknya. Maka siapa orang yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, yang ketenangan adalah bentuk kasih sayang dari Allah, rizki bentuk kasih sayang dari Allah,
Kebahagiaan bentuk kasih sayang dari Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang tersebut, ketenangan tersebut, maka dekatlah dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kita, posisi kita adalah posisi orang yang tukang maksiat. Ingat bahasa dari Allah, rahmatan lil alamin. Kasih sayang itu Allah berikan untuk semuanya. Mau untuk taat, orang tukang taat, mau untuk orang tukang maksiat. Makanya ketika orang mendekatkan diri kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan bagian yang luar biasa dari Nabi besar Muhammad. Di antaranya yang kita harapkan sekarang adalah kasih sayang. Ustadz, saya ini sedang bingung bisnis saya, apa yang saya butuhkan? Ya kasih sayang. Kasih sayang siapa ya? Tanyakan diri kita, kasih sayang siapa? Sekarang kita mengharap kasih sayang tetangga, buktinya yang kita harapkan kasih sayang keluarga, buktinya posisi seperti ini ternyata sama semuanya. Ketika kita mengharap kasih sayang tetangga, ngeluh ke tetangga, ini gimana bisnis saya ke tetangga, sarua kurang deh. Jangankan kamu, sama saya juga. Kita ngeluh kepada keluarga, kata keluarga, jangankan kamu yang dikerja di pasar, saya nggak kerja. Kira-kira seperti apa? Yang kerja saja bingung, apalagi yang nggak kerja, kata keluarganya. Kamu aja yang dapat gitu kan lapak di pasar, kamu masih bingung, apalagi saya, kata keluarganya, nggak punya lapak sama sekali. Kita mengharap kasih sayang kepada keluarga, semuanya berada pada posisi yang sama, posisi buntu. Nah, di sini sering sekali kita lupa kepada kasih sayang yang tidak ada buntunya, kasih sayang yang tidak akan melihat siapa kita, gak melihat kita ini tadinya siapa, sebelumnya siapa, mau tukang taat, mau tukang maksiat, tetap kita akan mendapatkannya. Kasih sayang seperti apa? Kasih sayang dari siapa? Ini kasih sayang dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah isyaratkan di dalam Al-Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Pada siang hari ini kita kumpul di majlis, di antaranya adalah mengharap kasih sayang itu. Ini di bulan yang agung ini, di bulan Maulid, di bulan dilahirkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadir pada siang hari ini ke majelis ini. Kita mendatangi Nabi, mengharap kasih sayang Nabi lewat mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kasih sayang Nabi adalah kasih sayang yang tanpa batas, tanpa melihat siapa saya. Jangankan saya, ketika kita melihat di dalam sejarah bagaimana kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa dulu ketika Nabi di Madinah, setelah Nabi di Madinah pernah terjadi kejadian yang luar biasa yang disaksikan oleh para sahabat. Apa? Ini hadis yang meriwayatkan lebih dari 7 sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang jalan. Ketika jalan melewati kebun kurma kaum Ansar. Kebun kurma kaum Ansar. Nah, biasa orang Arab kebun kurmanya itu suka ditembok, dikelilingin sama tembok. Itu kan kalau dulu pakai tanah liat temboknya. Nabi lewat ke kebun kurma tersebut, ke pintu masuk kebun tersebut, tiba-tiba dari luar ketika Nabi menoleh ke dalam kebun kurma, ada unta di dalamnya. Ada unta. Dan kemudian itu unta ketika Nabi lewat melihat Nabi melihat unta tersebut melihat Nabi. Apa yang terjadi? Para sahabat yang berada di pinggir Nabi melihat itu unta meneteskan air mata. Itu unta ketika melihat Nabi spontan nangis. Ketika nangis dihampiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian punuknya unta diusap sampai berhentilah tangis. Ketika berhenti tangisannya, para sahabat yang di belakang melihat Nabi sedang ngobrol dengan unta, tapi para sahabat tidak mendengar obrolannya. Setelah itu Nabi ngomong ke sahabat yang di sana, ini yang punya ini kebun siapa?
Ini yang punya ini unta siapa? Ada yang tahu di antara yang hadir, ya Rasulullah, ini pemilik kaum Ansar. Panggil orangnya, dipanggil orangnya. Ketika dipanggil kaget orangnya. Ini apa? Saya dipanggil sama Nabi, kaget. Ketika dipanggil oleh Nabi, kata Nabi, kamu itu harus bertakwa kepada Allah di dalam memiliki ini unta. Kenapa? Ini unta tadi ngomong ke saya 20 tahun lamanya. Kamu pekerjakan ini unta 20 tahun. Dia semakin tua, semakin diberikan beban untuk penghasilannya, dan saya juga gak lupa ada yang sangat saya butuhkan. Pasar saya butuh penghasilannya untuk makan saya, makan anak saya. Tapi kan yang saya butuhkan bukan hanya makanan dohir saja, makanan batin. Saya butuh ketenangan. Bukan hanya masalah uang, tapi ketenangan. Uang dengan ketenangan itu beda. Tidak setiap uang melahirkan ketenangan. Tapi ketika orang sudah mendapatkan ketenangan tanpa uang sekalipun, dia bisa tenang. Ini ketenangan ini yang saya inginkan, yang saya butuhkan. Yang ketenangan ini terwujud. Tapi kita langsung menoleh dulu ke kanan, ke kiri. Malah pergi dari rumah kita jauh, cari solusi jauh, ke sana kemari jauh. Padahal di depan kita ada yang mengajak kita, memanggil kita, sini loh ini. Apa di antaranya sejadah? Apa di antaranya Al-Quran? Di antaranya tasbih? Bukankah di rumah kita ada sejadah? Bukankah di rumah kita ada mukena? Bukankah di rumah kita ada Al-Quran? Bukankah di rumah kita ada tasbih? Ketika ada masalah, itu semuanya memanggil kita, sini. Saya kasih solusi. Kenapa? Karena semuanya akan menyampaikan kita kepada Allah yang menurunkan itu masalah. Akan menyampaikan kita kepada Allah yang mengatur semua rezeki kita. Dan akan menyampaikan kita kepada orang yang membagikan rizkinya. Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lupa dari itu semuanya. Seakan-akan sejadah tidak ada di depan kita. Seakan-akan tasbih dan Quran tidak ada di depan kita. Seakan-akan Al-Quran tidak ada di depan kita. Tidak ada. Seakan-akan dzikir dan sholawat tidak ada di depan kita. Sehingga langsung kesana kemari, lupa di depan kita ada yang memanggil kita. Nah, ini salah satu perkara yang sering kita lupakan. Yang sering kita lupakan ke sana, menghadap kepada Allah, menghadap kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan ini, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita, kelancaran di dalam segala urusannya, hadirkan Allah di pasar kita. Hadirkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pasar kita. Makanya saya punya ijazah nih bagi penduduk pasar khususnya. Ijazah dari guru saya, yang guru saya juga menerima dari guru-gurunya, dan ini sanadnya nyambung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang mau masuk pasar, ada doanya. Ijazahnya dari guru saya nyambung ke Nabi. Baca doa ini, insya Allah lancar usahanya. Udah gitu selama di pasar, kalau baca ini 3 kali, selama di pasar, pulang dari pasarnya tetap tertulis sebagai orang yang ingat kepada Allah. Gak tertulis sebagai orang yang lalai dari Allah. Tidak. Doanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in kumaha aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in kumaha aja nah. Oh, tuturkeun ku sadayana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa ketika masuk pasar dari Nabi itu. Kalau masuk pasar, doa tersebut 3
3 kali saja minimal, apalagi kalau sambil gitu kan di pasar memperbanyak itu doa. 1, dilancarkan usahanya di pasar. Ini khusus doa di pasar dan ini mah lancar usahanya di pasar. Kedua, selama berada di dalam pasar, Allah tidak menulis orang tersebut sebagai orang yang lalai dari Allah. Itu doa yang tadi. Itu kan di pasar kita ingat Allah. Itu kan di pasar ingat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala hal kita. Tak usahakan, jangan lupa. Kalau ingin tenang, tak itu. Kita ini sering lupa kepada Allah, sering lupa kepada Rasulnya, dan sering punya pemikiran prinsip kayak gini. Ini prinsip salah besar. Ustaz, Allah Rasul mah kewe di masjid, Allah Rasul mah di majlis, dak ieu mah lain di kantor Ustaz, dak ieu mah lain di pasar. Allah jeung Rasul mah engke lamun di majlis taklim gitu kan, lamun di majelis zikir, lamun di masjid karek Allah jeung Rasul. Ari di kantor mah beda deui Ustaz, teu lah teu mawa Allah jeung Rasulna. Saya ingin nanya, tuluy ayeuna lamun teu mawa Allah jeung Rasulna deuk mawa saha? Anu ngatur rezeki saha? Apa? Anu ngabagikeun rezeki tadi saha? Junjungan Allah Nabi besar Muhammad. Ayeuna anu mangpalinan katenangan saha? Anu nurunkeun musibah saha? Ayeuna lamun Allah jeung Rasul ku urang teu dibawa di kantor urang deuk mawa saha kira-kira? Allah jeung Rasul teu dibawa ku urang di pasar di kantor. Makana ayeuna urang sadayana di mana hoyong tenang ingat. Di mana bae ayeuna urang hadirkeun Allah jeung Rasulna. Hadirkeun Allah jeung Rasul. Deuk di pasar, deuk di kantor, Allah jeung Rasul kudu aya. Termasuk dina ati urang kumaha ngadirkeun Allah jeung Rasul teh, kahiji ingat ka Allah jeung ka Rasul. Ingat ku cara zikir, ku cara shalawat. Kadua, usaha urang dibarengi ku tata cara anu diridhoi ku Allah sareng Rasul. Usahana teu aya tipu menipu, teu aya. Teu aya nipu konsumen jeung sabangsana, teu aya usahana. Tong nepi ka aya ngadoliman nu sanesna, ngadoliman pasar anu tetanggana, jompo nu tetanggana teu meunang tah. Tah ieu nu dimaksud usaha ngahadirkeun Allah sareng di mana bae. Bade di pasar, bade di mall, hadirkeun Allah jeung Rasul. Bayangkeun. Ieu mah pengalaman pribados. Kan sata acan kaya mah teh masantrenna di mana? Di Malang, di Jawa Timur. Dicekat alun-alun Malang. Nah, ieu mah kantos pribadosnya, ieu mah kantos pribados. Ieu mah pengalaman pribados tadi lah ieu mah jeung guru urang jeung Abuya. Ari di cekat alun-alun teh kan aya Ramayana. Pribados teh calik teh di luar di Ramayana, di luar teh aya kuat, tapi kuatna teh dina kawas naon eta teh? Dina semen teh ku semen kaos gitu. Ku tembok ngan dibuleudkeun teh nih jika sumur nu alit. Calik ke didinya, ka didinya teh aya tatangkalan nya nu kagungan nu Ramayana teh. Pribados nunjuk calik kawas gitu. Jeung Abu ya didinya kan nuju izin heula ti pesantren keluar belanja di Ramayana. Tersengaja teh pribados, tersengaja ieu mah nu jalit keneh bisa nyebutan tatangkalan. Nyebut tatangkalan ngan sabaraha daun kacabutna ge. Daun alit biasa. Eta mah Bapak disentak ku Bapak. Hah, siap. Eta tatangkalan usaha. Kan teu meunang nu batur, nah make jeung dicabut. Subhanallah. Eta amak kacida Bapak, geus amak teh di piwarang milari nu gaduh Ramayana. Mati saya. Nabi adalah kasih sayang yang tanpa batas, tanpa melihat siapa saya. Jangankan salam sejarah, bagaimana kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa dulu ketika Nabi di Madinah. Biasa, itu unta tidak dipekerjakan kembali, hanya hardolin, hanya kasih makan saja. Dan luar biasanya lagi, ini unta tahu siapa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini unta memandang Nabi adalah tempat curhat semua makhluk Allah.
curhat semua makhluk Allah. Ketika unta yang dalam keadaan capek dan bingung melihat Nabi, tahu siapa Nabi, spontan langsung meneteskan air matanya ketika melihat Nabi dan curhat kepada Nabi. Maka kita yang sering lupa ketika kita ditanya siapa Rasul kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, pernahkah kita datang kepada Nabi? Ketika kita dalam keadaan susah, pernahkah kita menghampiri Nabi? Ketika kita dalam keadaan bingung, pernahkah kita mendatangi Nabi, memanggil Nabi? Lewat salawatnya, gitu kan? Lewat hadir di majlis-majlisnya, yang tanpa disadari sebenarnya itu adalah bentuk curhat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dalam keadaan susah, bagaimana tanggapan kita kepada Nabi? Ya Rasulullah, saya dalam keadaan bingung, saya dalam keadaan susah. Kemudian kita datang kepada Nabi, maka lihat endingnya. Ketika kita menghampiri Nabi, kita akan mendapati Nabi tidak pernah menyanyiakan orang yang datang kepadanya. Kita akan mendapati Nabi tidak akan menyanyiakan orang yang curhat kepadanya. Kita akan mendapati Nabi tidak akan menyanyiakan orang yang berkeluh kesah, mencurhatkan permasalahan kepadanya. Keluar dari ini majelis, semua permasalahan kita sudah ada solusinya. Keluar dari ini majelis, semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirkan Nabi di pasar kita. Hadirkan Nabi di tempat seperti ini. Hadirkan Allah mula di tempat seperti ini. Saya pernah pesantren di Yaman, di Hadramaut. Dulu ke pasar, saya mau beli asin ke pasar. Pernah saya pagi-pagi mau beli asin ke pasar untuk makan, karena saya ngekos. Ketika saya pergi ke pasar, saya kan mau beli asin. Itu tepatnya di dekat pesantren, ada ribat di tengah-tengah pasar. Saya ketika mau beli asin, kan yang dekat pasar laki-laki, di situ semuanya laki-laki yang dekat pasar. Assalamualaikum. Ketika assalamualaikum, saya gak langsung mendengar jawaban waalaikumsalam. Kan saya nyanyi, tukangnya di mana? Gak kelihatan kalau di luar. Akhirnya saya sedikit masuk ke dalam. Ketika sedikit masuk ke dalam, sakitnya saya itu kakek-kakek di dalam pasar baca Al-Quran. Kagetnya saya. Akhirnya setelah beres dari pasar, kan saya ngaji di dalam musola. Saya nanya, kebiasaan orang pasar ditarim kayak gimana? Subhanallah jawabannya. Di antara kebiasaan orang pasar, di pasarannya apa? Daun hiji, air harganya daun hiji. Subhanallah. Jika dikeluarkan halal kan? Orang malain daun buahana orang mau dicokotan. Buahana dicokotan, terus mau duit dicokot orang mah gitu kan? Hadirkan Allah dan Rasul. Hadirkan Allah sareng Rasul di tempat-tempat orang, hadirkan ke orang, maka pasti bakal turun berkah. Turun berkah, lancar segala rupina. Tinggal kurang junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mantanana kantos kan dagang ka negeri sah. Dagangan istri nate sadaacan jantan istri saha Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Luar biasa. Cina Khadijah terkagum-kagum. Ieu dagangan dicepeng ku junjunan gitu kan, dijual uih deui berkali lipat untungnya. Subhanallah. Nah sebab nanda junjunan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dagang oge perdagangan anu diridhoi ku Allah. Gitu kan? Jeung tata cara hadirkan Allah jeung Rasul teh kitu, hiji mah dikir, salawat, kadua tong dugi ka terjadi perbuatan anu teu diridhoi ku Allah sareng Rasul. Gitu kan? Anu abdi hadirkan Allah sareng Rasul. Nah, moga-moga we urang sadayana Allah Subhanahu wa Ta'ala sing digolongkeun dina golongan jalan anu kiasa dikir ka Allah sareng Rasulna dimanapun bae urang ayana
Moga-moga urang sadayana ku Allah sing digolongkeun tina golongan jalmi anu kenging berkah dina sagala rutina, berkah dina ayeuna pasarna, berkah dina bisnisna, diberkahkeun ayeuna kantorna, lajeng diberkahkeun rumah tanggana sing dijadikeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, lajeng anu teu acan gaduh padamalan, saengana gaduh padamalan anu diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga urang sana ku Allah Subhanahu wa taala sing digolongkeun tina golongan jalmi anu dipangparinan katenangan ati urang sadayana, dipangparinan kabagjaan ati urang sadayana, sing dibersihkeun ati urang tina kotoran dosa, sing dibersihkeun ati urang tina bisikan setan, sing dibersihkeun ati urang tina kotoran hawa nafsu, sing dibersihkeun ati urang tina kabingung, tina kasusah, tina kasieun. Moga-moga ayeuna ati urang sing dipinuhan ku sifat-sifat anu mulia, ati urang dipinuhan ku sifat sabar, ku sifat syukur, ku sifat tawakal, ku sifat qanaah nampi kana naon bae pembagian di Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ati urang dipinuhan ku sifat cinta ka makhluk Allah, ku sifat husnudzon ka makhluk Allah. Kitu deui jasad urang, zahir urang, moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala sing dipinuhan ku sifat-sifat anu mulia. Moga-moga ayeuna zahir urang, jasad urang sing ditebihkeun tina kadzaliman, tina kamaksiatan, sing ditebihkeun tina musibah, tina penyakit zahir, penyakit batin, khususna tina penyakit COVID-19. Moga-moga sing ditebihkeun tina penyakit eta. Dan moga-moga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing digolongkeun tina golongan jalmi di sisa hidup urang sadayana. Moga-moga ayeuna harta urang, jasad urang, batin urang moga-moga sing aya dina karidhoan Allah sareng Rasulna, sing aya dina jalan anu diridhoi ku Allah sareng Rasulna. Jadi moga-moga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing digolongkeun tina golongan jalmi anu selalu aya dina jejak perjuangan Allah sareng Rasulna, tercatat sebagai para pejuang Allah sareng Rasulna. Urang digolongkeun tina golongan jalmi anu sok ruang riung sareng para ulama Allah, sing digolongkeun tina golongan jalmi sok ruang riung sareng jalmi anu saleh, sareng jalmi anu mana urang cucarikna oge sareng eta jalmi timbul ketenangan dina hidup. Kukumpulna sareng eta jalmi ayeuna diturunkeun ampunan ti Allah, diturunkeun kanyaah ti Allah. Jeung moga-moga urang sadayana ku Allah sing digolongkeun tina golongan jalmi tatkala urang ayeuna sakaratul maut kaluar di alam dunia anu panah ieu, sing sakaratul maut nya dina kaayaannya dak iman sareng Islam, sing aya dina kaayaan sakumaha dawuhan para ulama di mana jalmi sakaratul maut ribuan setan ngagoda eta jalmi bade ngumpulkeun eta jalmi supaya eta jalmi disiksa salilana. Moga-moga ngadokapan urang mah junjunan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalmi anu saleh urang lebet ka jero kubur teh dina kaayaan dipangparina nikmat kubur, ditebihkeun tina siksa kubur, lebet ka alam kubur dina kaayaan para putra urang, cucu-cucu urang jaranteun jalmi anu saleh, jalmi anu berbakti ka Allah, anu berbakti ka Rasulna, berbakti ka agama, berbakti ka negara, berbakti ka orang tuana, berbakti di desana. Moga-moga urang sana lebet ka jero kubur ditebihkeun tina siksa kubur. Moga-moga keluar di alam kubur mulai di alam mahsyar anu dawuhan junjunan 7 matahari di luhureun mastaka jarakna samel, teu aya tempat bernaung, teu aya tempat keur ngiuhan. Jalmi pada telanjang ribuan tahun diantepkeun ku pangeran. Moga-moga urang sadaya sing diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing diriungkeun di bawah karatan Allah Subhanahu wa taala sareng junjunan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng moga-moga urang sadaya tatkala dihisab ku Allah diperhitungkeun ibadah sareng maksiatna seueuran mana, diperhitungkeun ku pangeran. Moga-moga tatkala dihisab ku Allah sing langkung seueur amal ibadahna katimbang amal maksiatna. Yang moga-moga urang sadayana tatkala di mizan ditimbang ku Allah deui amal saena jeung amal maksiatna. Moga-moga sing langkung berat amal ibadahna ketimbang amal maksiatna. Jadi moga-moga urang sadayana tatkala lewat di sirat jembatan di luhureun neraka anu panas kacida, saking panasna warna ge hideung. Geus kitu ieu jembatan tipis kacida, lebih tipis ketimbang buuk urang sadayana. Lajeng ieu jembatan teh lebih tajam ketimbang beribu-ribu pedang nu paling tajam di alam dunia. Seueur jalmi nu bage ngalengkah salengkah tos sobek deui satengah sampena lebet ka jero neraka. Anu dawuhan para ulama di mana neraka bocor sagede jarum, lajeng abus tatah ngeclak eta cai neraka ke alam dunia, hangus alam dunia.
bayangkeun kumaha lamun jalmi lebat ka lautan neraka, moga-moga urang sing diselamatkeun tina neraka Allah Subhanahu wa taala. Sing dituntun ku junjungan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng urang sadayana satu acan lebet sawarga. Ya Allah Subhanahu wa taala parantos mangparinan ka rasul urang, panutan urang di pangparinan telaga Hotea anu dina Al-Qur'an didawuhkeun inna atainakal kausar, telaga Hod kausar junjunan. Moga-moga urang sing tiasa singgah heula di telaga Hod junjunan. Anu mana doa junjunan sing saya jalma nginum dina telaga Hod kami, maka eta jalma moal ngarasa haus deui salilana. Moga-moga urang sing tiasa heula di telaga Hod junjunan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng moga-moga urang sadayana tiasa lebet ka swarga Allah Subhanahu wa taala sasarengan sakeluarga urang, para putra urang, cucu-cucu urang, jalmi anu dibika cinta ku urang, jalmi anu bela ka urang, jalmi anu dibela ku urang, jalmi anu diharapkeun ku urang. Moga-moga sadayana sing sasarengan tiasa lebet ka swarga Allah Subhanahu wa taala, khususna sareng junjunan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijisina Rasulullah sallallahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tah kitu nya. Langsung doa kiai. Gitu kan? Tah gitu kartos ya teh. Itunya jadi kumaha cenah? Intina mah ka mamana teh hadirkeun Allah sareng Allah. Di mana? Hadirkeun Allah. Malahan ya Mas, tadi kita lihat dia Mas. Peribatos kantos diwasiatan dipanggil. Peribatos teteh tesipas di saat di kamar dipanggil bapak. Oh ini bapaknya. Ayo satu bapaknya. Dia masa berenang bapak. Cahriwan. Anjing kabeh jaga gede. Dek boga imah, jaga anjing kabeh. Dek bisa dahar. Jaga anak itu di bapak. Kan kedua. Naon sababna dari mana teu nyaho ka pangeran dek sakumaha bahana. Tetep tungtung nate celaka. Tinggi jabatan tetap tungtung aja. Hadirkan Allah Rasul, hadirkan Allah. Rumah tangga orang di bumi. Hadirkan Allah. Dikir la ilaha illallah. Biasa istighfar astagfirullah. Insya Allah. Orang bakal ay orang mah lain. Di mana stres kalau disetrap tekan dangdut. Antu ngagoyang masalah ngagoyang dirinya. Jadi resep masalah teh jika dia pendek gitu kan. Udah hantu jika dia pendek masalah teh aya. Gitu. Tahu. Masalah kami. Nyetel teh di Iya. Terus ya yakin nama ibu-ibu mak kesok kan WA-nya. Nanti kesok ninggal dengan YouTuber gitu kan. Setel tuh orang. Anu nyetel TV gitu setelna TV na anu aya kan tausiah. Tapi tausiah anu terpercaya. Ajeng buka kasidah gitu ya pokoknya mah pada malam urang sana di bumi urang teh kawas gitu. Moga-moga insyaallah berkah bumi urang sana. Gitunya moga-moga hajat urang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabiha wa syaqal muhibbina ila qabil khawfal arifin wa raja'um bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabiha wa syaqal muhibbina ila liqa'ik wa yaqinal mutawakkilina ila khawfal arifin wa raja'um bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabiha wa syaqal muhibbina ila liqa'ik wa yaqinal mutawakkilina khawfal arifin wa raja'um bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana ya rabbana warhamna innaka antal ghafurur rahim.
ربنا إننا قد جلسنا بفنائك وبساحة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فأتنا سؤلنا يا ربنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد فإنك قد قلت قولك الحق في كتابك المنزل على رسولك المرسل ادعوني أستجب لكم وقد دعوناك يا ربنا كما أمرتنا فاستجب دعانا يا الله فاستجب دعانا يا الله فاستجب دعانا يا الله كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم بجهاد النبي المصطفى وآله آل سيدي والوفاء كنا معينا ومصرفا أبوينا من الجنة الغرفاء وارزقنا بجاه عندك قبولا يكون kepanangan orang usapkeun ka sadaya jasad urang sadayana قبولا وعزا وشرفا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله صحبه أجمعين صلى الله ربنا النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين insyaallah dikabul Hapunten teu tiasa lami margi ayeuna pada asar aya acara deui di guru urang di